Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbulan wa wahab li rizqan wasi'an wa tub alayya taubatan nasuha wa tub alayya taubatan nasuha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Segala puji bagi Allah yang tiada daya, tiada kekuatan kecuali hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa bernafas, bisa berjalan, bisa melihat. Sejatinya bukan kekuatan kita, itu hanyalah milik Allah. Sehebat apapun kita olahraga, kata Allah sakit, sakit. Jadi tidak ada olahraga dalam ilmu tasawuf menjaga kesehatan, itu tidak ada. Olahraga hanyalah sebuah syariat, ya, dalam rangka langkah-langkah manusia untuk sehat. Tapi bukan sehat yang menjadi, bukan olahraga yang menjadi sebab untuk sehat. Berapa banyak orang yang olahraga malah justru ketimpa sakit berat, maka dia sebuah langkah. Sama seperti halnya bukan makan yang buat kita kenyang, tapi makan hanyalah langkah syariat kita yang memang Allah syariatkan menjadi sumber kekuatan tubuh kita. Tapi yang memberikan kekuatan itu sendiri adalah Allah. Makanya setiap kali kita makan, minum, kita berdoa, ya, minimal dengan menyebut nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Berapa banyak sehebat makanan itu orang diberi sakit, bahkan tidak ada minat untuk makan. Bisa jadi jijik melihat makanan, bahkan jijik melihat yang masak makanan. Oleh karena itu, jangan pernah terpikir oleh kita bahwasanya semua yang ada saat ini itu karena kehendak kita. Semuanya adalah karena kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Begitu juga dengan pendidikan. Bukan pendidikan itu yang merubah seseorang, tetapi pendidikan hanyalah syariat untuk merubah orang, menyampaikan ilmu. Tetapi ketika pendidikan itu berhasil merubah seseorang, semuanya tentu karena hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya saja hidayah itu seperti yang sudah kita bahas lalu, ada yang hidayah perlu kita jemput, ada hidayah yang dia datang tanpa kita jemput. Hanya saja sunnatullahnya hidayah itu perlu kita jemput, ya. Salawat dan salam dengan membaca sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, semoga senantiasa tercurahkan dari hati kita, tersuarakan dengan lidah kita kepada baginda kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puji-pujilah cara calon presiden, puji-pujilah para calon caleg. Di sisi Allah pujian itu tidak katik gunanya. Hebatlah, ya, Bang Farosik memuji calon presiden, di sisi Allah tidak katik gunanya itu. Tapi siapa yang memuji paling ada gunanya adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dengarlah janji-janji calon presiden, dengarlah janji para calon caleg,
ya belum tentu dipenuhi, tapi dengarlah janjinya Nabi, dengarlah apa yang dikabarkan oleh Nabi, karena dia bersumber dari Allah, maka dia akan pasti terjadi. Ya, makanya jangan galak dibayar. Nah, pilihan ini jangan galak dibayar. Aku katakan dalam majelis ini, yang galak dibayar waktu milih itu adalah wong buyan. Ya. Lanjut tahu ya. Oke. Makanya kita banyaklah memuji Nabi, bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Indonesia didatangkan pemimpin yang bagus, amin. Pemimpin yang punya sifat anis. Apa sifat anis? Ini bukan nama ya, sifat. Anis itu manusia yang hati, orang yang punya sifat kemanusiaan, kasih sayang, ya, bukan yang sifatnya kurang ajar, bukan. Tapi ini sifat, bukan nama. Awas ini kaget dikira aku nyebut nama. Sifat, ya, sifatnya, nama sifatnya itu apa? Anis, ya. Anis itu sifatnya apa? Lembut, kasih sayang. Jadi nggak usah dipotong. Ini siapa namanya? Pak Ari. Ini bukan nama, tapi sifat, gitu ya. Ngapa laju ke situ-situ? Salah satu sifatnya Nabi apa? Anis, kasih sayang. Nengok uang itu apa? Penuh dengan peduli, penuh dengan rasa pandang hormat. Ya, jadi kalau nengok anak kecil, Nabi bersifat kasih sayang. Kalau nengok yang tua, Nabi bersifat rahmat. Jadi itu yang disebut sifat aku tadi itu. Ya, mandang yang kecil penuh dengan kasih sayang, mandang yang apa? Yang tua penuh dengan rasa hormat. Baik, kita lanjutkan kajian kita. Kemarin Imam Ibnu Athaillah ngasih kita nasihat, sumber segala maksiat, sumber segala kelalaian, sumber segala syahwat itu adalah ar-ridha 'anil nafsi. Senang dengan diri sendiri, atau kalau bahasa kita ini terjemahkan dewe, nak ngelemahin diri dewe. Maka yang berikutnya apa kata beliau? Wa aslu kulli ta'ah, sumber segala macam bentuk ketaatan. Wa yaqadhah, apa yaqadhah itu? Kesadaran, ya, seseorang itu bangkit dari apa? Kelalaiannya. Wa iffah, apa iffah itu? Sifat yang kepengen menjaga diri dari segala yang menghinakan diri. Ar-ridha, adamur ridha minka anha, dimana dia tidak kepengen ngelemai diri sendiri, ya, tidak pernah kepikir untuk menyenangkan diri sendiri. Ya, contoh paling mudah lah contohnya. Kita ini walaupun mungkin apa namanya? Contoh mungkin Wak Pendi dengan adik beradik, adalah sifat mereka tuh yang kadang-kadang bikin apa? Bikin jengkel, bikin kesel. Cuma mikirin perasaan mereka, mikirin perasaan ayah, mikirin perasaan ibu. Yang ini anak-anak mereka, kalau aku belak-belakan, ya, maka nanti apa? Banyak orang yang disakiti. Nah, orang yang seperti ini tidak mudah jatuh ke dalam apa? Dalam maksiat. Malah justru apa? Yang timbul ketaatan. Sehingga apa? Di otaknya tuh apa? Ngatur bagaimana nasihat yang baik, ngatur bagaimana cara yang baik untuk negur orang ini, ya. Maka yang ada di otaknya tuh apa? Kepikiran-kepikiran sesuatu yang tidak menimbulkan apa? Masalah yang lain. Itu. Ya. Ingat, tidak semua pendakwah punya sifat ini, tidak semua, ya, tidak semua. Yang seperti saya contohkan Habib Mundir, ketika mau mengadakan pengajian di satu daerah Jakarta, kemudian di daerah itu ada orang yang sangat terkenal dengan premanismenya. Apa baik yang nyinggung diri dia, hajar tujah di tempat itulah. Akhirnya Habib Mundir ngutus muridnya,
kau berangkat, kau temui orang yang dikenal dengan punya sifat premanisme itu, kau ucap salam, lalu kau cium tangannya, ya. Anak muridnya ngomong, "Ai tak berani Habib, tak berani, anak mano ini, loka ini," ya. Temui saja bismillah atas nama dakwah. Akhirnya sepanjang jalan yang namanya murid yang tadi mak mano lah ketemu dengan wong cak ini, ya Allah mak mano lah. Akhirnya mau datang, assalamualaikum. Ya boro-boro dijawab. Ya, kalau bahasa kita nang apa kau? Ya, nah, ini tidak, waktu dia nak ngapo kau tuh disambarnya tangannya tuh dicium. Nah, ketika dicium tangannya itulah si premanisme ini nangis. Nangis. Nah, makin takut muridnya ini. Nah, ngapa nangis ini, loka, ini mau apa dia tersinggung? Ternyata premanisme ini tadi tersentuh dengan sifat anis tadi itu, ya. Sifat yang lembut tadi itu. Sifat di mana walaupun ini preman dihormati karena tuonya nangis. Kenapa? Tidak pernah ada yang datang nyium tangan aku, ya. Karena yang datang itu tidak katanya nyium tangan. Karena selama ini siapa yang nak nyium tangan dia? Yang ada dia yang kena ngenoi apa bibir wong yang galak nyium itu dengan tangannya. Kemudian tidak pernah ada wong nak ngadakan pengajian minta izin dulu sama aku. Apa yang preman tadi? Musola itu bapak aku yang bangun, jadi maka sampaikan sama Habib Mundir, siapa yang ganggu aku yang hajar. Nah, ini yang kadang-kadang itu ketika Habib Mundir berpikir ya seperti ini tidak mungkin dipikiri oleh orang-orang yang kalau tidak punya sifat tidak kepengen ngelemai diri sendiri. Tidak mungkin, ya. Maka karena dia mikiri banyak hal, dipikirnya mana modelnya. Nah, ketika itu datanglah Habib Mundir pun datang mencium tangan dirinya, dia nangis lagi. Kenapa? Ya, kata kenapa kamu cinta? Karena kamu orang tua saya. Akhirnya jadi orang tua angkatnya Habib Mundir, ya, Al-Musawa. Maka ini kadang-kadang apa namanya, orang-orang yang tidak punya sifat ingin ngelemai diri sendiri ini, apa bahasanya, akan muncul ide-ide penyelesaian apa masalah. Nah, lebih daripada sekedar menyelesaikan masalah, timbul sifat yang sangat dipengenkan oleh kita galau-galau. Apa? Sifat taat, sifat sadar, sifat iffah. Apa sifat taat tadi? Semua perintah Allah ditaati, semua larangan Allah tinggal. Ya qadha apa sifat apa? Sifat sadar diri. Kalau di sini disebutkan dalam kitab Futuhatur Rahmaniyah, sifat ya qadha itu apa? Al-intibah liwaridil haq. Apa al-intibah? Orang yang senantiasa kalau dipanggil itu sadar untuk melakukan kebenaran, ya. Bahkan ini paling sedikit paling sedikit orang yang punya yaqazah itu walaupun dia berdosa, dia tidak meninggalkan perintah yang lain. Ini ada cerita dari Habib Umar. Ini cerita menarik. Ketika beliau ceramah di Singapura barusan ini, jadi ada orang LGBT hadir di majelis pengajian Habib Umar. Ini kan viral di YouTube, ya. Maka kalau ada orang-orang LGBT nak hadir pengajian di sini, tidak apa-apa suruh hadir. Yang penting Edward dijago, ya. Tolong Edward dijago, itu pari pesan aku tuh sih kok. Nah, orang LGBT ini nanya sama Habib Umar, Habib, intinya begini, banyak orang yang ngecam kami, orang-orang seperti kami ini ahlu neraka, ya. Banyak orang yang mengecam kami ini ahlu neraka. Yang kedua, orang-orang pendosa seperti kami ini berhak tak kira-kira untuk melaksanakan perintah Tuhan yang lain? Apa jawab beliau? Dia cerita, satu hari ada seorang perampok hebat, perampok besar, merampok satu rombongan, ya. Merampok satu rombongan. Ketika merampok, anak-anak buahnya ini
dari hasil rampokan ini masak kambing, happy lah karena keuntungan besar. Ketika lah masak, pas makan siang, anak buahnya ini ngasih makanin sama bosnya. Apa kata bosnya? Aku tidak makan, aku puasa. Ujian anak buahnya. Bos, ente kan ketua perampok, makanan kita semuanya hasil rampok, kau masih nak puasa, mikir. Apa jawaban bosnya tadi? Saya memang pendosa, tapi saya tidak mau melepaskan diri dari hubungan dengan Allah, walaupun cuma sebagian. Ya, subhanallah, satu hari ini bos perampok ini tahu-tahu ketemu dengan wong yang dirampok tadi di Mekah, berangkat haji. Ya, nah ini yang dirampok ini ngelihat ini kok sudah banyak perubahan, orangnya baik, yang tadinya dulu kalau ketemu wong tuh sini duit, ini tidak lagi, berubah. Ya, akhirnya apa orang yang merampok ini nanya, bagaimana hal ini bisa merubah dirimu? Wallahu a'lam. Ini hidayah dari Allah. Ya Allah tadi ya, kesadaran diri tadi datang. Mungkin karena saya walaupun berdosa masih kepikiran untuk memenuhi panggilan Allah, masih kepikiran nih, maka mungkin itulah yang dari satu titik terbuka sekian banyak titik. Makanya kita kalau nengok ada dulur kita walaupun masih sholat tapi masih galak maling TV di rumah, ya ngeseli nih orang ini. Siapa tahu yang masih sholatnya ini masih punya kebaikan. Nah, ini ya qadhah ini mahal, masih punya kesadaran nak sholat baik, alhamdulillah. Kira-kira Mang Isropil, kita nengok anak kita yang galak sadar diri, ya ngerti tentang apa yang surahkan, seneng dah hati kita kira-kira? Woi seneng bukan main. Apalagi wong tua nengok anak sore-sore macam wak pendi duduk, tahu-tahu ada anak bawa kopi, woi bukan main itu, seneng. Apa? Ini wong anak yang sadar gitu, anak yang tahu cak mano apa kalau bahasa kita tuh ngerumet uang apa bahasa? Ngayomi wong, bukan ngayomi. Kalau ngayomi itu kan dari wong tua ke kecil, apa namanya? Ngerumet apa namanya? Nah, menuruti kehendak wong tua. Yang cak ini nih yang apa? Yang dicari. Ya. Maka kita punya anak-anak yang sadar tuh bukan main. Maka ya qadhah itu apa? Al-intibah liwurudil haq. Kalau ketika datang kebenaran ada kesadaran. Nah, baru yang si punya ifah. Apa ifah itu? At-tamasuku an talabil mahfuz. Menjaga diri dari apa? Mencari yang bernilai keuntungan. Jadi orang yang senantiasa mencari keuntungan dalam ibadah, dalam kebaikan. Contoh, wong ngomong sama Mang Isropil, ya masanya kan ada kawan seumuran dengan Mang Isropil, apa gawe kau tuh masih baik-baik dengan wong? Wong itu jahat sama kau, ya pahala dia jahat kan aku nak baik, karena ada keuntungan dari Allah. Perintah dari Nabi, wattinu anfusakum, kamu harus jadi orang yang mantap. In ahsanu antuhsinu, kalau dia baik kamu baik. Wa in zalamu, kalau mereka zalim, fala tazlimu, jangan kau zalim, karena kalau dia zalim kau zalim, ujungnya sama-sama zalim, cuma bedanya dia duluan baru kamu. Ya, contoh Pak Yul maling sendal Pak Ari, uji Pak Ari ku palingi juga kau, sama-sama maling, cuma bedanya Pak Yul duluan, itu baik bedanya, tidak kati bedanya. Yang ini maling tanpa sebab, yang Pak Ari maling karena ada sebab, tapi di sisi Allah sama-sama maling. Ya, ada orang memperkosa, kemudian siapa nggak dikasih contoh nih, Edward, ku perkosa juga anaknya, tengok lah, sama-sama pemerkosa. Cuma bedanya yang ini
ya, memperkosa karena tanpa sebab, yang ini memperkosa karena sebab. Nah, baik. Apa yang wa asbabu adamir ridha 'anil nafsi thalath. Adapun sebab-sebab seseorang itu tidak suka melemai dirinya sendiri ada 3 sebab. Apa yang pertama? Awwaluha al-ilmu bi annaha majbulatun ala dhiddil khair. Fala yarkunu ilaiha bal yattahimuha fi jami' ahwaliha. Yang pertama, sebab seseorang yang tidak galak ngelemai diri sendiri, ya, atau mengenakkan diri sendiri, atau mikir diri dewek, itu adalah al-ilmu bi annaha majbulatun ala dhiddil khair. Dia tahu bahwasanya dirinya, jiwanya itu senantiasa dibawa untuk melawan kebaikan, ya. Jadi ketika orang tahu bahwasanya kita ini punya potensi senantiasa dibawa kepada apa? Keburukan, itu pasti dia akan sadar untuk taat, untuk punya kesadaran diri, sampai untuk menjaga diri dari segala hal yang menghinakan dirinya. Fala yarkunu ilaiha, maka dia tidak akan menuruti semua apa yang terdetik dalam dirinya. Ya, contohlah paling mudah, salah satu yang tidak bisa ditahan manusianya apa? Nak munya baik, nak makan baik, benar tak Bang Isropin? Apa-apa lemak di lidah, apa-apa lemak di lidah, sampai cak aku nih perut terbujit-bujit ini karena apa? Mikirnya apa yang lemak tidak pernah terpikir apa yang bahaya di perut, apa yang bahaya cobalah waktu Wang Rosik ngirup cuko tuh, tidak kepikir, tak pernah mencret apa ida, pokoknya selagi lemak laju. Maka wong yang ketika dia sadar, ini tidak bagus untuk perut aku lagi lambung, wah ini tidak bagus, aku ini kena asam urat, wah tidak bagus karena ini nanti. Nah, ketika wong itu sadar tentang apa yang menjadi apa bahaya buat diri dia, maka saat itu timbul ketaatan, timbul kesadaran, timbul apa? Nak menjaga diri dari yang merusak diri, ya. Nah, ini jadi kayak aku, Bang Isropil, Bang Ali ini jangan tersinggung. Ini biasanya ini gara-gara makanan galau. Ini contoh baik, ya. Contoh kita ini kalau urusan makan tuh pasti berpikir nak ngelemai apa? Diri dewek itu lah, tidak kepikir. Contoh nengok orang makan cabai banyak-banyak tuh, itu karena lemak dia apa? Lemak di mulut. Setelah ngomong, wah ya Allah, langsung sakit perut aku. Waktu sakit tobat, sudah tuh ngulang lagi. Nah ini yang memang kita paham, ya. Jadi saya punya sepupu dewek, Ustaz Latuhar tahu lah, karena dulu Ustaz Latuhar pernah dibentak-bentak oleh sepupu aku, dia meninggal, ya. Dulu di sini tidak naik kelas, ya. Itu salah satu menyebabkan perutnya sakit sampai mati dalam kondisi buncit apa? Minuman keras. Jadi walaupunlah sakit, Wak Pendi, walaupunlah sakit, itu dia tidak mau berhenti dengan apa? Dengan minuman keras itu. Sampai wong tuanya, anaknya, apa, keluarganya kesel dewek dengan diri dia. Karena apa? Tidak galak berhenti, padahal sudah sakit apa namanya dia tuh, liver atau apa gitu, sampai masih minum deh. Nah, ini tanda tidak mensadarkan diri. Maka seperti orang lah sudah di tepi apa? Neraka, sampai di ujung mati, umur lah 60 lah 70, masih mikirnya apa? Nak ngelemai diri dewek. Maka kita mudah-mudahan dijauhkan oleh Allah dari sifat berpikir untuk apa? Melemahkan diri sendiri. Maka orang ini akan muncul sifat tidak mau mengenakkan diri sendiri ketika dia tahu dirinya dibawa kepada hal-hal yang menolak kebaikan. Ini saya contohkan dalam makanan.
Contohkan juga mungkin, jangan gara-gara ini laju gorengan tidak dimakan, jangan. Ya ini sekedar contoh, baik. Contoh, manusia ini punya potensi senantiasa terhasuti. Ya, sehingga apa? Kalau ada orang cerita tentang keburukan orang lain, nak tahu galau. Ya, nak tahu galau. Serba penasaran. Dan manusia itu punya sifat, kalau belum nuangkan emosinya, belum tertuangkan, maka kita harus tahu dengan sifat-sifat buruk kita yang sudah kita bahas kemarin. Ada 3 yang membuat seseorang itu apa kemarin tuh? Jatuh cinta, asyafaqah, ya. Kemudian mengagungkan jiwa diri, meremehkan apa yang terkait Allah larang, apa yang Allah perintahkan. Yang kedua, apa yang menjadi sebab seseorang itu tidak suka melemahi dirinya sendiri, menuruti dirinya sendiri, at-tahaqququ bi annaha jahilatun, ya. Dia punya keyakinan, punya kemantapan bahwasanya dirinya ini tidak tahu apa yang akan terjadi. La ta'riful aqibah. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Ya, contoh. Orang yang nak judi itu tahu tak kalau dia bakal kalah? Tidak tahu. Makanya kalau orang yang sadar, aku tidak tahu menang apa kalah, jadi aku tidak galak, mendingan aku jualan bela. Kalau jualan ini, kalaupun tidak dapat duitnya, dapat apa? Dapat makanannya, dapat barangnya, ya. Contoh jualan tahu apa namanya? Tahu al-bunting ini, tahu bunting ini. Kalau apa aku tidak laku, aku apa? Makannya. Nah, tapi contoh ikut trading, kita lah punya duit 25 juta, dinjuk ke uang ngelolanya. Kalau bangkrut, uang nggak megangnya. Ini malah dinjuk dengan uang, kita nyarinya, uang mintanya kita njuk. Makanya banyak yang kena tipu trading. Mohon maaf ya kalau ada yang kena tipu di sini, mungkin Mas Didi atau Marso, ya, mohon maaf. Ya, itu cuma nunjuk tahu bahwasanya kita ini akan timbul rasa taat. Kita perlu tanam diri apa? Saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Karena saya tidak tahu apa yang terjadi, maka saya perlu hati-hati. Ya. Maka orang yang rajin naik motor pakai helm itu punya sifat hati-hati, apa? Ya, kita tidak tahu. Kalau nyampak, mudah-mudahan helm ini melindungi, ya. Nah, biasanya kadang-kadang ada yang cakiwan, semua takdir Allah, kalau nak pecah-pecah tuh lah. Nah, ini namanya ngaji akidah tidak selesai, ya. Jadi ada kitab syariah, ada akidah. Kitab akidah memang benar, takdir sama di tangan Allah. Tapi kalau kitab syariah, semuanya harus dilakukan apa yang bakal menyelamatkan kita. Jadi ada babnya galau hidup ini. Kau tuh makan lagi, kalau kau tidak makan mati milik Allah. Wah, jadi kadang-kadang ya ini mungkin apa namanya, akidahnya Pak Yul. Pokoknya kita ini urusan makan ini mudah lah. Padahal makan ini syariat, jangan dihubungkan. Iya, mati dan hidup milik siapa? Milik Allah, ya. Maka kita makan ini jadi bab syariat, jangan jadi bab akidah. Makan bab syariat. Maka ketika kita sakit dilarang oleh dokter, jangan makan makanan ini. Ada latangop baik, ya. Sakit dak ini akidah, dak cak itu, ya. Tidak seperti itu. Baik. Kemudian apa lagi? Aduh, at-tahaqququ bi annaha jahilah. Yakin bahwasanya diri ini tidak tahu apa-apa. Apa yang akan terjadi, apa efek buruknya, tidak tahu apa-apa. Makanya kita harus ngandelin apa yang disampaikan oleh Allah. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan dekati zina, karena zina itu perbuatan keji dan jalan yang buruk. Nurut apa kata Allah, ya.
innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibu. Mabok, judi, apa namanya nih, adu nasib, ramalan tuh, adu nasib ya, ramalan. Mungkin Marsono, aku nih kira-kira ke pasar apa tidak pagi nih, pasang ini, kalau yang keluar lidi pendek berarti jalan, kalau yang keluar lidi panjang berarti jangan keluar. Aku nih ada calon, ini kira-kira calon ini aku kawin apa tidak, masukin lidi dalam cangkir, dikoncang-koncang. Kalau keluar lidi pendek aku jadi nikah dengan dia nih, kalau tidak ya keluar galau, mana tuh lidi tuh dem, teko anaknya, emaknya, ponaknya kawin nih galau, kenapa lidinya keluar galau? Nah, ini yang tidak benar ya. Ya, hidup ini tidak lepas dari salah. Seandainya kita nikah salah, ternyata istri kita nih ternyata sudah dibimbing, sudah diapa, tidak sebaik yang kita pikirkan, tidak apa-apa. Hidup itu memang tidak lepas dari itu. Jangan kita ngomong tulah kalau ikut salah milih, ya tidak boleh. Salah milih itu ya biasa ya. Jangan dianggap Nabi pernah tidak perangnya kalah? Pernah kok. Jangan kita ngomong kalah laju berarti Nabi tidak benar. Ya tidak begitu ya. Dokter kadang-kadang diagnosanya salah, ya biasa salah ya. Seperti mengali, kadang-kadang ada kalahnya, kadang-kadang ada benarnya. Hidup ini jangan laju nak benar terus, yang maha benar tuh hanya Allah. Jadi kalau Pak Ari tiba-tiba dinilai oleh dokternya, kau tuh salah milih ini, ya ngapo, salah biasa, memang pilihan gitu loh. Kalaupun sampai harus cerai, ya itulah jadi pelajaran. Jangan laju kita nih wong salah, laju kita omong apa. Siapa tahu di waktu milihnya tidak salah, cuma memang wongnya salah dipilih ya. Contoh milih mobil ya, sudah harus pasti benar, ya belum tentu. Milih mobil merek Suzuka misalkan ya, dengan milih mobil Toyota. Lah ini aku milih yang mana kira-kira? Aku takut kaget salah. Urusan ini tidak jadi masalah. Yang jelas benar atau salah itu sudah Allah gariskan. Sholat benar, maling salah. Itu yang memang harus jelas. Kalau urusan milih istri, Allah sudah kasih ciri-cirinya. Waktu dia belum nikah, ciri-cirinya lapas galau, tidak tahu berubah. Wah, tidak masalah. Tidak berdosa salah milih istri. Yang berdosa itu salah milih amalan. Sholat tinggal malah berjudi. Jadi yang salah benar menurut Allah yang jelas itu mana yang Allah perintah benar, mana yang Allah larang salah. Ya, contoh, solehaun salah milih, aku ini nak nanam apa? Wah ternyata salahnya aku ini nanam sawit, ini mestinya nanam karet, tidak berdosa. Wak. Kalau soal salah nanam sawit ya, contoh, Mas Solehaun, aku ini salah model, caknya model apa? Model apa namanya tuh, bedengnya, tidak masalah salah model, tinggal dibeneri. Nah yang tidak boleh itu kita salah ngikuti perintah Allah, ikuti. Kalau tidak ikuti berarti salah yang ini berdosa. Salah milih baju tidak masalah. Aku kira bagus di COD itu kan, tidak taunya palsu, tidak berdosa, cuma lolo. Kenapa? Kadang-kadang lah tahu sudah ada lembaga resmi itu apa? Yang menjamin kualitas hasil belian. Milih yang tertipu dengan yang tidak kate jaminan. Nah ini yang jadi yang ujapu tadi, lolo tadi itu sudah dikasih oleh negara lembaga resminya. Contoh toko PA, Sopo, ini tidak menyebut merek ini ya. Nah ini sudah lembaga resmi yang bisa dijamin kualitasnya. Datang Pak Yul nengok apa yang di Facebook dibeli, apa yang di Instagram, yang ini kan tidak kate lembaga resminya kan. Nah ini yang disebut dengan kebodohan kita, keloloan kita. Karena apa?
karena salah dalam hal ini, walaupun tidak berdosa melitas nih tadi, ya. Jadi kita di sini tidak tahu apa yang terjadi pada diri kita. Punya anak, jangan nyesel lah. Nyesalnya aku punya anak model kau nih, ku harap kau nih tidak usah lahir. Oh, tidak boleh. Ini siapa nih yang galak ngomong cak ini nih? Tidak boleh. Memang dia nakal, tapi ingat, dia hadir itu nak ngenju bentuk pahala yang lain. Ada anak yang baik, pahala syukur. Ada anak yang nakal, pahala apa namanya? Pahala sabar. Tetap baik walaupun menurut kita dia ini nakal. Mohon maaf Pak Ari, jangankan kita, sekelas waliullah, sekelas nabi baik, ada dah anaknya yang tidak nurut? Ada. Nabi Lut bininya sama anaknya yang tidak nurut. Nabi Nuh anaknya yang tidak nurut, ya. Nabi Muhammad pamannya yang tidak nurut. Wong nurut gak lo? Pamannya yang Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Rokok, segala macam itu tidak nurut kan lo itu, ya. Kadang-kadang bukan jak nurut baik, jadi musuh. Abu Lahab itu, wah pamannya dewek dan nak munuh ponaannya. Wah Abu Lahab, makanya hati-hati kalau ada paman-paman nak munuh ponaannya. Abu Lahab lah tuh. Walaupun namanya Abul Khair. Jadi kalau ada paman nak munuh ponaan dewe, ya Mas Didi, itu bisa dipastikan apa? Kelompok Abu Lahab. Nih, seperti santri saya 4 ini, saya tidak nyesal punya mereka ini, walaupun galak kabur. Ini sengaja nih dibawa ke sini nih, biar tidak kabur ini, ya. Ini bela hilang duit kok, tidak nyesal. Yang ada dibina, namalah dibina sampai selesai, masih mah itu juga. Wallahu tidak hati pula santri itu bagus gano, tidak hati. Yang bagus alhamdulillah baca kitab, pergi ke Yaman, alhamdulillah. Yang cak ini kita tidak tahu kaget, entah jadi gubernur, entah jadi menteri, entah jadi bos begal, wallahu alam gitu. Ya, at-tahaqquk bi annaha jahilah. Ingat, kenapa kita harus nurut sama Allah? Karena kita sadar diri kita ini tidak tahu apa-apa. Makanya kita kena hati-hati. Wong yang tidak tahu diri, wong yang tidak tahu apa yang terjadi, itu pasti hidupnya hati-hati nak. Ayah cuma ngenjuk tahu baik. Kaget Pak Ari sama anak betino, anak lanangnya cak itu, Bang Israfil juga sama. Ayah tidak tahu calon bini kau tuh bagus apa tidak, ya. Tapi yang jelas Nabi ngenjuk tahu cantiknya bagus, nasabnya oke, wa maliha, hartonya ada. Tapi yang paling utama yang ketiga, punya akhlak, punya agama. Kayak Mang Rosik tidak tahu kan kalau bakal cucu yang anak ninggal kemarin, tidak tahu. Makanya karena tidak tahu, kalau nanti hamil lagi kasih tahu, nak hati-hati, kau tuh masih ini. Nah, itulah karena tidak tahu-tahulah timbul iffah. Apa iffah tadi? Kehati-hatian, nak jago diri. Yang ketiga, apa yang membuat orang itu tidak membesarkan, apa yang nak melemahkan diri sendiri? An-nazar li annaha mukhtalatun. Memandang diri ini penuh dengan kelemahan. Jadi kenapa kita jangan nuruti kendak dewe ini? Kendak dewe ini biasanya punya kelemahan. Makanya kelas Nabi ini musyawarah. Nanya, ya, mungkin kita ke wong tua nanya, ya aku punya kendak cak ini, mana menurut ayah? Apa pandangan ayah? Walaupun kita tidak suka dengan pandangan wong tua, kita tengok, oh kelemahan pandangan aku ini, oh ini wanti-wanti dari wong tua kita, oh ini itu. Mas Didi kalau punya kendak nanya-nanya sama Marso, pi awakmu ngene, ya. Oh kalau aku agak kurang setuju, lah lapo kurang setuju? Didengari, walaupun menurut kuping kita panas, tapi kita ambil jadi pelajaran. Ingat, tidak semua orang itu kan tidak setujunya itu karena objektif, karena objek, apa namanya? Apa istilahnya? Objektif, tidak. Tapi bisa jadi karena subjektif. Karena aku dah agam dengan Pak Ari,
Pokoknya apa yang dibuat Pak Ari aku tidak setuju. Ada yang cak itu ada. Kan ada agam dengan Pak Ari tadi. Nyapu be salah. Nengok Pak Ari nyapu, nyari muko. Lah, nyapu kok nyari muko? Nyapu tuh nyari sampah. Ini malah dituduh nyari muko. Pak Ari nyari muko. Emang nyari muko di lantai? Ya, nengok Edward buka kopi, nak dipuji. Lawang nak buat kopi. Itu kalau ada agam subjektif, apa yang dibuat salah. Tapi kalau pakai objektif, ditengok di mana letak salah nyapunya nih. Oh, Pak Ari ini nyapu kok pakai kaki. Wah, itu mungkin. Kalau ini wong lah nyapu bener lah dibersih, masih salah pulo. Nah, inilah lain model. Ya, itulah ngerok itu namanya. Itu rojulun ngerokun. Ya, kalau ada uang dikit-dikit dagang, dikit-dikit dagang. Nah, ini lain model ini. Maka kita ini balik ke poinnya asal, kita ini perlu tahu ya, walaupun Mas Yudi itu hebat, tetap manusia yang punya kelemahan ya. Jadi musyawarah, nanyo-nanyo, kira-kira aku inilah boleh belum nambah lagi, nanyo dulu, jangan apa, jangan main. Tapi baguslah beliau ini nanyo-nanyo banyak-banyak. Cuma banyak tempat nanyo ini kenapa tidak setuju galau, itu yang kadang-kadang buat dia kesel itu kan. Mestinya tuh itu Mas nanyo-nanyo, Mang Isrofil nanyo-nanyo, Mas Didi nanyo-nanyo, kira-kira aku ini cak mano umroh dulu atau haji dulu atau cak mano nanyo. Karena kadang-kadang terbesit di hati kita itu sesuatu yang cuma kendak kita dewe yang tahu sendiri. Kendak kita ini apa, sering banyak kurangnya. Ada baik yang menurut kita bagus ternyata tidak bagus, yang menurut kita baik ternyata tidak baik ya. Nah, ini jadi kita kalau timbul tiga kesadaran ini, maka insyaallah fala ya'khudhu mimma tushiru ilaihi illa bima yashukku fihi, maka dia tidak mengambil apa yang hanya sekedar diisyaratkan oleh dirinya sendiri, dah, illa bima yashukku fihi, kecuali apa yang dia ragu-ragui. Maksudnya gini, kalau dia ragu-ragu dewe, tidak diambilnya. Tapi kalau apa yang dikendainya, maka diambilnya. Ya, maka kita ini kena nanya-nanya. Walaupun nanyanya itu macam-macam. Menurut Mang Isrofil, kalau ada orang punya pendapat saya ini mana menurutnya, tidak nganjuk tahu dia, boleh, tidak masalah, itu bebas, itu cara nanya bebas. Kaki dicerna, hasil pikiran wong tuh dicerna, diamati, diistikharoi ya. Ya Allah, Engkau yang maha tahu mana yang baik, mana yang buruk. Tapi menurut hitungan aku dan hitungan orang-orang yang aku ajak ngomong, ini baik, bismillah. Ternyata masih salah juga. Wallahu a'lam. Yang penting kita tidak sekedar ngambil apa menjadi kendak kita. Ada calon istri dibawa ke wong tuanya, ya ini cak mana modelnya ya, uji ayahnya, oh ini bagus untuk ayah nak lah. Ngapo yang cak ini model. Jadi Mang Fitri jangan cak itu, kayak anaknya mau calon bini, uji Mang Fitri, kamu kurang bagus untuk dia, ini bagus untuk ayah nak ya. Ini model Mang Fitri yang cak ini, ini bahaya, kaget orang tuanya, anaknya nggak bisa cup. Nah ya, ini bagus untuk ayah, ini lain model ya. Jadi ditengoki bagaimana akhlaknya, bagaimana apa ya, pokoknya begitulah dibawa ya. Apalagi kalau ibu lah setuju, pasti ayah kalah tuh lah itu. Nah, bagus, itulah bagus. Ayahnya, mana jika ibu kau lah bagus, tinggal ibu kau tuh lah yang tanggung jawab. Biasanya anak tak itu, biasanya man ibunya lah setuju deh. Nah yang repot tuh man ibunya dah setuju, walaupun ayahnya setuju tetap kalah tuh lah. Apa uji ayahnya, ayah nih kamu kena ibu kau nak, ibu kau oke ya, makanya pokoknya ambil hati ibu dulu, malah ibu oke laju. Jadi Mas Didi walaupun punya jenggot itu kalah dengan bini yang tidak punya jenggot ya, karena bininya lah setuju laju. Baiklah ya, kita akan bahas 3 hal lagi pertemuan besok, tapi yang jelas ya sebagai rangkuman,
Kalau kita kepengen lahir 3 hal, ketaatan, kesadaran, kemudian punya sifat ingin menjaga diri dari hal yang akan merusak diri, maka kita perlu satu sifat, yaitu apa? Tidak hanya menyukai apa yang tumbuh dari diri kita, ya. Kalau bahasa kitanya, tidak hanya berpikir tentang apa yang lemak pada diri kita. Untuk tumbuh satu sifat ini, kita minimal punya 3 hal yang harus ditanamkan dalam diri kita. Apa yang pertama tadi? Al-ilmu bi annaha majbulatun ala didil khair. Kita harus sadar bahwasanya diri kita ini punya potensi untuk mudah dibawa kepada hal yang tidak baik. Kenapa? Biasanya kita mikir, asal mikir lemak baik, laju. Seperti orang kepikir, contoh investasi, tidak capek dapat untung, akhirnya tertipu. Nah itu ya, kayaknya Mas Yudi ngomong saya itu karena tertipu mulu katanya. Yang kedua, apa tadi sifatnya? At-tahaqququ bi annaha jahilah. Kita sadar diri kita ini tidak pernah tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Maka yang pasti baik, orang yang sholat itu pasti baik, orang yang puasa pasti baik. Selain yang diperintahkan oleh Allah, selain yang dilarang oleh Allah, itu kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Dan yang terakhir adalah supaya tumbuh satu sifat yang mulia tadi, kita harus sadar, kita harus bisa nengok bahwasanya diri kita ini banyak kelemahan, banyak celahnya. Makanya kalau kita hanya memenuhi kehendak kita, punya potensi akan timbul tiga penyakit yang kemarin: maksiat, ghaflah, sama syahwat. Nah, untuk menyempurnakan 3 hal itu, ada 3 hal yang harus kita lakukan. Insya Allah pertemuan besok akan kita bahas dalam rangka menyempurnakan atau mewujudkan 3 hal untuk mewujudkan satu sifat tadi. Mudah-mudahan Allah menanamkan kesadaran pada diri kita, menanamkan ketaatan pada diri kita, dan menanamkan sifat ingin senantiasa menjaga diri kita dari hal yang merusak. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Karim, beri kami kelembutan hati ya Allah, agar kami ini senantiasa taat kepadamu ya Allah, senantiasa sadar atas kesalahan dan apa yang berbahaya bagi diri kami ya Allah, dan kami senantiasa terpikir untuk menjaga diri, terutama menjaga diri dari api neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Karim, tanamkan dalam diri kami sifat di mana kami tidak menjadi orang yang hanya berpikir mengenakkan diri sendiri ya Allah. Oleh karena itu sadarkan kami bahwasanya kami ini tidak tahu apa-apa akan terjadi ya Allah, dan sadarkan pada diri kami ya Allah bahwasanya kami ini penuh dengan kelemahan ya Allah. Sadarkan kepada diri kami bahwasanya kami ini punya potensi senantiasa mudah dirayu untuk melaksanakan dosa ya Allah. Oleh karena itu kuatkan diri kami dengan iman, mantapkan diri kami dengan Islam, indahkan akhlak kami dengan akhlak yang mulia ya Allah. Jaga diri kami dan anak-anak kami serta istri kami, keluarga kami dari api neraka ya Allah. Selamatkan kami semua sehingga kami masuk ke dalam surgamu, terlindungi dalam rahmatmu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar, walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.